to break every chain, break every chain. Hey, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. You want to break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break
when the music fades and all Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, shalom, boleh lambaikan tangannya pada siang hari ini. Puji nama Tuhan, kita semua berbahagia dan bersuka cita, amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, kita tetap bersemangat ya, apapun situasi kita saat ini, tapi kita percaya tetap ada pemeliharaan Tuhan, tetap ada pertolongan-pertolongan Tuhan, amin. Kita percaya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Sampai hari ini pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan. Tuhan berikan kami jalan keluar. Tuhan berikan kami hikmat dalam kami melakukan sesuatu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Bapa yang baik, punya Bapa yang mengerti. Terima kasih Yesus, kami percaya ibadah kami ini ada urapan Tuhan. Kami percaya jemaat yang sakit disembuhkan. Jemaat diberikan kelepasan Tuhan. Yang berbeban berat boleh Tuhan tolong mereka. Dan siapapun yang sedang memiliki pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupannya, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka semua. Tuhan, kami percaya. Saat ini kami membuka hati kami, pikiran kami datang. Siapapun kami Tuhan di tempat ini, tapi di mata Tuhan kami sama. Anak-anak Tuhan yang telah Engkau tolong, Engkau telah membuat kami keluar dari maut Tuhan, terlepas dari maut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita sama-sama mau memuji Tuhan kita yang dahsyat. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua
Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat suaraku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, amin. Kau terbesar, kau terbesar, amin. Hey, sama-sama kita nyanyikan dengan iman kita. Kau terbesar, sungguh kau terbesar, kau terbesar, amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji, biarlah semua, biarlah semua memujimu. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Mulut kami ingin terus memuji Engkau, Tuhan. Kami ingin terus bersorak-sorai untuk Engkau. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang besar bagi kami.
Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan
kiara labaya se. Ora labaya kiara labaya se. Henara labaya kiara labaya se. Henara labaya she kiara labaya she kiara labaya se. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau Tuhan, Engkau gak pernah berubah. Sekalipun ku terjatuh, ku kan tetap menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Ora laya se kiara labaya se, ora labaya kiara labaya se, henara labaya se kiara labaya se. Engkau besar, Engkau besar Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Amin. Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Amin. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, lebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Amin. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya.
Katakan syukurmu bagi Dia. Oh, Yesus terlebih besar, sebab Engkau besar. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau besar, Engkau besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah kami yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang sanggup menepati setiap janji-janji Tuhan, menggenapi janji Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau semakin besar dan kami semakin kecil Tuhan. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Lawat kami, jamah kami ya Bapa. Kami persiapkan hati pikiran kami Tuhan. Biar Engkau yang berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. Apa yang kami persiapkan Tuhan, biar Engkau yang menyempurnakannya Bapa. Biar nama Tuhan dipermuliakan senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Meskipun dari pagi kita hujan, ya, tetapi puji Tuhan pada siang hari ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah di rumah Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan ajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Ya, ini hanya 3 ayat, kita akan baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat untuk menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari Kamis yang lalu kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih ya. Dan saat ini kita sedang dalam masa penantian untuk pencurahan Roh Kudus ya. Nah, setelah Tuhan Yesus disalibkan ya, banyak para murid kembali kepada aktivitas yang semula ya. Contohnya seperti Petrus,
Dia kembali ke Galilea dan kembali menjadi nelayan untuk menangkap ikan. Karena mereka sudah nggak tahu lagi apa yang mereka perbuat, apa yang jadi panutan sudah nggak ada. Ya, mereka 3,5 tahun bersama-sama, saya pikir itu juga menjadi shock ya. Tahu-tahu kita punya pemimpin nih yang selalu memimpin kita, tetapi pada saatnya gitu dengan tiba-tiba ya, lalu dia nggak bersama dengan kita. Kita bingung apa yang harus kita lakukan. Ya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali kepada aktivitas mereka. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka berpesan kepada murid-muridnya. Mari kita baca di dalam kisah para rasul yang pertama, ayat 4 dan ke-5. Saya bacakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka tetap berada di Yerusalem untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Ya. Nah, mereka taat. Para murid ini taat, mereka tinggal di Yerusalem, mereka nggak kemana-mana. Ya. Apa yang Tuhan Yesus katakan mereka lakukan. Saya pikir gini, menanti sesuatu yang tidak pasti itu membosankan, ya. Mulai Tuhan Yesus naik ke surga sampai turunnya Roh Kudus itu makan waktu 10 hari. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus nggak bilang, nanti Roh Kudus akan turun setelah 10 hari, ya. Ini sesuatu yang berat Bapak Ibu, tetapi mereka taat, mereka patuh dan mereka lakukan itu. Ini sungguh suatu juga ketaatan yang luar biasa buat mereka. Nah, lalu di dalam penantian itu, apa yang mereka lakukan? Apa yang murid-murid lakukan? Yang pertama, mereka bertakun dengan sehati dalam doa, yang tadi ayat Kisah Rasul 1 ayat 14. Ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi ketika mereka menantikan untuk pencurahan Roh Kudus itu, mereka mereka lakukan adalah mereka berdoa bersama-sama. Ya. Suatu kekuatan yang luar biasa di mana mereka boleh bersama-sama, ya, saling menguatkan, dan kira-kira yang berkumpul pada saat itu sekitar 120 orang. Jadi kalau kita lakukan dengan bersama-sama, itu bisa memberikan semangat, ya. Yang tadinya satunya sudah lemah, kok nggak datang-datang, kok mana nih Roh Kudus yang dijanjikan nggak sampai-sampai, ya, nggak ada tanda-tandanya. Tapi karena mereka bersama-sama, jadi mereka bisa melewati semuanya itu sampai saatnya Roh Kudus dicurahkan. Yang kedua, mereka juga memilih pengganti Yudas yang dia sudah berkhianat dan Yudas memilih untuk bunuh diri. Ya, di dalam Kisah 1 ayat yang ke-21. Saya bacakan. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang. Yang satu Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi
bagi kedua orang itu. Dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan sebagai bilangan ke-11 rasul itu. Ya, jadi mereka juga memilih, karena memang rasul itu harus 12 ya. Karena satu sudah meninggalkan kerasulannya, harus digantikan. Dan ketika dipilih, diusulkan 2 orang, yaitu Yusuf dan Matias. Yang terpilih adalah Matias. Ya, jadi mereka tetap 12 untuk bersama-sama melayani Tuhan. Hingga pada hari Pentakosta, kita akan lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ya. Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Sebenarnya saya juga dalam membaca kisah Tuhan Yesus ini semuanya pas gitu ya. Ya memang kan Tuhan yang atur ya kan. Jadi Tuhan Yesus itu ketika dia mulai disalibkan, kemudian dia bangkit, dan dia kemudian sampai turunnya Roh Kudus itu bersamaan dengan hari-hari besar bangsa Israel pada saat itu. Ya. Tuhan Yesus disalibkan di hari Jumat. Kemudian hari yang ketiga, hari Minggu, Tuhan Yesus bangkit. Nah, hari yang ketiga itu bersamaan dengan Paskah bangsa Yahudi. Jadi Paskah memang sudah ada dari zaman dulu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Paskah yang mula-mula itu adalah untuk merayakan bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari tanah perbudakan. Nah, kalau sekarang kita Paskah itu untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Dan yang berikutnya Hari Pentakosta. Hari Pentakosta juga sudah ada sebelum Tuhan Yesus, sebelum turunnya Roh Kudus. Karena hari Pentakosta itu sendiri adalah hari perayaan habis panen gandum. Jadi setelah mereka habis panen gandum, bangsa Israel mengadakan suatu acara, yaitu pesta panen ya. Dan saya dari kampung, saya tahu bagaimana kalau orang panen itu adalah saat yang ditunggu-tunggu ya. Ketika seorang petani mulai dari mengolah tanah, membajak, menanam benih, kemudian merawat, belum lagi kalau ada hama, ya. Ketika panen itu adalah masa yang sangat membahagiakan. Saya percaya bahwa ketika hari Pentakosta itu banyak bangsa Israel yang berkumpul untuk merayakan pesta panen ini. Ini adalah biasanya ini memang sangat ditunggu-tunggu. Nah, lalu pada saat itulah terjadi peristiwa Roh Kudus turun. Tuhan Yesus juga nggak bilang bahwa nanti Roh Kudus itu turun seperti ini. Jadi para rasul, para murid juga nggak tahu seperti apa sih nanti Roh Kudus itu bakal turun. Kalau kita sekarang tahu karena kita sudah membaca, ya kan, bahwa ada lidah-lidah api yang lalu mereka hinggap di para murid, ya. Tapi pada saat itu nggak tahu apa yang sebenarnya, bagaimana nanti. Inilah cara kerja Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi tidak pernah diberitahu detail itu enggak, tetapi sedikit, ya kan, sedikit gitu. Nah, bagian kita adalah taat saja. Amin. Baik, kita akan baca di dalam Kisah Rasul yang kedua, ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ketika ada kejadian ini, kejadian yang belum pernah terjadi,
tahu-tahu ada ya, mungkin orang bilang pada saat itu, ada apa ini? Jangan-jangan ada musibah, ya kan? Karena ada tiupan angin kencang. Orang pasti pada takut, ya kan? Saya kalau melihat berita gitu ya, pas ada badai, ada awan, ada apa? Angin ribut. Wah, itu udah orang yang ada di sekitar itu kalau pas diambil dengan videonya terdengar suaranya yang aduh mereka astagfirullahaladzim gitu ya kan. Banyak sekali begitu. Berarti takut. Saya percaya juga mereka juga bertanya ada apa ini? Ada sesuatu yang terjadi. Tetapi mereka nggak tahu apa itu yang terjadi. Ya, karena Tuhan Yesus nggak pernah belum tahu. Tetapi yang menjadi mereka jadi terheran-heran adalah penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini ada suatu kebiasaan yang belum pernah terjadi. Bapak Ibu, dikatakan bahwa Petrus, Yohanes itu adalah orang biasa. Mereka orang tidak terpelajar. Mereka nelayan, ya, yang taunya hanya cari ikan ke Danau Tiberias, ya, ke Danau Galilea. Dia cari ikan, nggak belajar yang lain. Apalagi untuk belajar bahasa yang lain, ya kan? Nah, tetapi ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, terjadi hal yang luar biasa. Mereka bisa berbahasa lain. Saya ini sudah di Kabupaten Bogor ini sudah 35 tahun, ya. Saya banyak bergaul dengan orang Sunda, sampai saat ini saya tidak fasih berbahasa Sunda. Saya ngerti kalau mereka bicara, tetapi saya nggak tahu kalau saya mau bicara apa. Saya harus mikir dulu gitu ya. Taunya ya punten saya tahu gitu kan. Saya juga bergaul dengan orang-orang Batak di sini ya. Banyak orang Batak saya kenal di sini. Tetapi saya sendiri nggak bisa bahasa Batak. Yang tahu cuma Horas. Jadi ini luar biasa. Mereka dari bangsa-bangsa lain. Tetapi para rasul itu bisa berbahasa dalam sehari. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus luar biasa. Dia yang dapat mengajarkan hal-hal yang besar yang sebelumnya belum pernah kita kerjakan, belum pernah kita dapat lakukan, tetapi dengan Roh Kudus terjadi banyak hal yang luar biasa. Bahkan Petrus yang tadinya penakut, dia menjadi seorang yang pemberani. Ya. Petrus itu ketika Tuhan Yesus ditangkap, hanya dengan seorang pelayan perempuan, dia takut. Dia bilang bahwa ketika perempuan itu bilang, kamu adalah salah satu dari mereka. Lalu Tuhan Yesus bilang, lalu Petrus bilang, saya nggak tahu apa yang kamu maksudkan. Saya nggak kenal dia. Dia memilih kabur, ya kan? Tetapi ketika Petrus sudah penuh dengan Roh Kudus, dia sanggup berbicara di depan mahkamah agama, berbicara tentang Tuhan Yesus. Sampai orang mereka kagum. Dari mana dia dapat ini gitu ya. Mari kita baca di dalam Matius 26, bukan. Ya. Ya. Dan yang satu hal lagi, bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Mari kita baca dalam Kisah 5. Kisah 5 ayat yang ke-15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Ya, ini adalah hal yang spektakuler, Bapak Ibu ya. Bayangan Petrus itu bisa menyembuhkan orang sakit. Saya percaya Bapak Ibu bahwa kuasa yang para rasul sudah terima, kita juga bisa menerimanya. Kita juga dapat melakukannya. Tinggal kita belajar bagaimana para rasul itu, apa yang mereka kerjakan, kita kerjakan, pasti kita dapat. Ya.
Karena Roh Kudus nggak pilih-pilih orang. Siapapun boleh. Dan saya berharap bahwa dalam masa-masa ini kita bisa saling mempersiapkan diri untuk menyambut pencurahan Roh Kudus bagi kita semua. Haleluya. Ini yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Saya undang power team untuk maju ke depan. Haleluya Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. bukalah hati Bapak Ibu Saudara. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Jamah kami Tuhan. penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati, Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Ya Rabata Sokokola Rabaya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ini kami Tuhan, ini pernyataan hati kami. Kami membuka hati kami untuk Roh Kudus, supaya Engkau boleh bertahta di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kuasa yang sudah Engkau berikan kepada pendahulu-pendahulu kami, para rasul Tuhan, Engkau juga berikan kepada kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, pakai Tuhan sebagaimana Engkau mau. Kami siap Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan.
Bapa, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kau yang selalu memberikan kekuatan bagi kami ya Bapa, untuk kami terus menanti Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika lawatan-Mu datang, ketika pencurahan Roh Kudus-Mu tiba, kami semua dilawat dan tidak akan terlewati satu pun juga. Dan kami akan mengalami suatu perubahan yang sangat luar biasa. Seperti Engkau juga mencurahkan kepada murid-murid-Mu, demikianlah Engkau juga mencurahkan bagi kami semua, anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami juga merasakan akan terjadi suatu perubahan yang sangat luar biasa buat bangsa Indonesia. Dan kami menantikan itu Tuhan. Kami bersatu dan kami bersepakat terus berdoa menantikan kedatangan-Mu ya Roh Kudus. Datanglah, berhembuslah ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Perumia sampai Rote ya Tuhan. Dan kami katakan dan kami yakini 85% bahkan lebih seluruh rakyat Indonesia akan mengaku dan bertukuk lutut di hadapan-Mu dan percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan terang kemuliaan-Mu Tuhan telah dinyatakan. Seperti dibuatan yang Kau perkatakan pada hamba-hamba Tuhan, bahwa kemuliaan-Mu segera terbit dan dimulai di Indonesia dan sudah dimulai. Dan itu menyebar ke bangsa-bangsa. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak atas pemilih yang presiden pemimpin kami, Bapak Presiden kami Jokowi Widodo beserta dengan Pak Amin Ma'ruf dan seluruh staf jajarannya Tuhan. Dari kabinet yang tertinggi sampai yang terendah. Semuanya atas kehendak-Mu. Merupakan suatu langkah awal bahwa Indonesia akan mengalami suatu pembaharuan. Indonesia bangkit, Indonesia hidup, dan Indonesia mengalami suatu kemakmuran. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu terus menuntun kepada Bapak Presiden kami dan juga seluruh jajaran pemerintahan kami, sampai mereka tuntas menyelesaikan tugas mereka sampai tahun 2024. Terima kasih Bapak. Indonesia penuh dengan kedamaian, karena seluruh aparat TNI, Polri, dan jajaran seluruhnya bekerja sama untuk memberantas yang tidak berkenan, yang mengganggu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka akhirnya bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Semua ini karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Demikian juga kami ucap syukur kepadamu Tuhan. COVID-19 sudah melandai di Indonesia dan tidak ditemukan lagi virus-virus itu karena semua karena Engkau. Terima kasih para dokter, para suster, para perawat, dan pada tim kesehatan yang bersatu, kesatuan hati untuk melaksanakan tugas di dalam melayani masyarakat Indonesia yang terkapar maupun yang sudah sembuh. Terima kasih. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu untuk Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan sama-sama mendeklarasikan doa syafaat, tapi sebelumnya kami ingin memberikan penjelasan. Mulai saat ini dan seterusnya kita akan melakukan kebiasaan untuk memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Ya, baik itu yang melalui BCA atau melalui bank lainnya, sudah ada tertulis di situ. Dan bagi Bapak Ibu yang juga ingin masih memberikan amplop persembahan, silakan nanti setelah ibadah bisa melalui kotak persembahan. Oke? Adakah di antara Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan? Baiklah, kalau memang sudah semua menerima, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan mendeklarasikan doa syafaat. Doa persembahan. Kita akan mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya itu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan.
semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami silakan duduk kembali. Baik, kita akan melihat pengumuman. Kami persilahkan. Kita akan melihat melalui video. COVID-19 has since spread to nearly every country in the world. Setelah terjadi lonjakan pasien positif corona di Indonesia, warga memilih melakukan lockdown lokal. jumlah pasien virus corona bisa mencapai ribuan orang jika tidak segera dicegah. Shalom jemaat yang terkasih, tanpa terasa akhirnya kita berhasil melewati masa-masa kritis pandemi dan kita sudah beberapa kali melakukan ibadah secara onsite. Nah, kami mengundang Bapak Ibu yang masih melakukan ibadah secara online, yuk kita gabung bersama, kita semangat kembali dalam melakukan ibadah secara onsite. Karena Bapak Ibu atau saudara-saudari tidak perlu khawatir lagi ya, karena gereja kita sudah melakukan protokol yang diberikan pemerintah. Dan gereja kita demi kenyamanan Bapak dan Ibu atau saudara-saudari sudah menyediakan alat filterisasi udara yang berstandar internasional. Dan juga setiap sehabis ibadah, gereja selalu melakukan sterilisasi agar untuk ibadah selanjutnya semuanya steril dan bersih lagi. Yuk, kita semangat lagi, kita bergabung dalam ibadah onsite. Untuk warta sepekan, saya akan menginfokan Bapak Ibu bahwa selalu ada yang namanya doa fajar setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Untuk saat ini doa fajar dilakukan via Zoom meeting. Nah, untuk mendapatkan linknya Bapak Ibu bisa mengakses via grup IDI WTC Kota Wisata. Dan juga saya akan menginfokan untuk ibadah hari Minggu untuk saat ini hanya dilakukan 2 kali saja, yaitu jam 8 pagi dan jam setengah 11 pagi. Diwajibkan Bapak Ibu untuk datang tepat waktu. Mungkin dari jemaat ada beberapa yang kurang mengerti atau belum tahu nih ya, apa sih fungsi dari kertas di belakang ini? Ini untuk mempermudah kita memberikan persepuluhan atau persembahan secara non tunai. Nah, jadi di sini ada 2 QR code. Yang pertama untuk khusus dari aplikasi OVO, Dana, dan bisa juga dari bank selain BCA. Nah, yang QR code sebelahnya itu hanya khusus transfer dari Bank BCA. Semua ini dilakukan agar kita bisa mempermudah memberikan persembahan atau persepuluhan secara non tunai. Sekian untuk info warta minggu ini. Oh iya, dan saya juga ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang masih memberikan persembahan secara tunai dapat memasukkannya di kotak persembahan yang sudah tersedia dalam akses tangga turun. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita mengundang Bapak Edili untuk doa syafaat. Terima kasih. Bapak Ibu, boleh kami undang untuk bangkit berdiri. Kami memuji Kau.
kami mengucap syukur buat pesan firman-Mu pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kami berdoa anak-anak-Mu bisa pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera yang dari-Mu Tuhan. Sekarang kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing dan kami siap menerima berkat yang dari-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Berkat yang terbaik dari surga, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai-Mu mulai dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu boleh mengambil waktu sejenak bersyukur untuk ibadah kita siang hari ini. Baik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Mona. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.